Ya, saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi. Dan di sini Nitya masih bersama dengan Ibu Listiani, seorang psikolog industri dan organisasi. Dan kita masih akan membahas topik kita hari ini, work from home, open laptop versus open order. Nah, Bu Yani, tadi terakhir kita di segmen 1 membahas kalau ada banyak tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Secara garis besar juga tadi sudah sempat dijabarkan oleh Bu Yani. Kita akan bedah satu-satu, saudara, dan mungkin saudara juga bisa sekalian merefleks ke diri, wah kayaknya aku mengalami nih tantangan ini. Tapi saya rasa kayaknya semua pasti mengalami ya. Mungkin kadarnya saja yang berbeda. Betul. Oke, tadi yang pertama sempat disebut kalau ada tantangan psikososial, ya, psikososial ekonomi, begitu ya, Bu Yani. Kalau kita lihat mungkin masyarakat sering mendengar psikososial tapi mungkin kurang paham. Mungkin kita jelaskan dulu nih ke masyarakat di rumah, sebenarnya psikososial itu ranahnya apa ya? Apa itu? Iya, tadi betul Nitya bilang tantangan pertama adalah tekanan psikososial dan ekonomi gitu ya. Apa itu psikososial? Adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana interaksi kita dengan lingkungan dan dengan orang lain. Yang ranahnya kemana, bisa ke sikap, bisa ke motivasi, bisa ke aspek emosi kita gitu ya. Nah, kalau yang dimaksud dengan tekanan psikososial berarti adalah tekanan-tekanan yang muncul pada ranah-ranah ini, pada sikap kita, pada emosi kita, pada sisi psikologis kita yang diakibatkan oleh adanya interaksi dengan orang lain atau dengan lingkungan gitu. Nah, kalau yang sekarang biasanya sih ekonomi ini yang menyebabkan, makanya saya bilang psikososial dan ekonomi gitu ya. Jadi tekanan ekonomi ini sangat merangsang individu di masa pandemi ini untuk semakin sensitif secara psikologisnya, secara emosinya gitu. Yang ini yang berakibat pada akhirnya mereka menjadi, misalnya nih kayak tadi, menjadi tidak termotivasi, mudah marah, agresif gitu ya. Atau mungkin ujung-ujungnya seperti tadi saya sempat singgung, bisa depresi dan stres gitu ya. Itu penyebabnya apa? Full karena ketidakpastian untuk pendapatan, pekerjaan mungkin yang jadi tidak seleluasa dulu. Itu memang penyebabnya itu? Itu salah satu. Yang lainnya pembatasan ini juga. Seperti tadi saya bilang kan kaitan dengan hubungan individu dengan orang lain ataupun lingkungan. Nah, kadang-kadang juga misalnya nih tetangga kita kena COVID. Nah, itu juga menjadi satu penyebab juga gitu. Yang menyebabkan kita menjadi was-was, kita menjadi khawatir, cemas gitu ya. Yang akhirnya manifestasinya juga bisa banyak. Betul. Gitu. Atau pembatasan misalnya tadi saya sempat singgung gitu ya. Kita nggak bisa kemana-mana. Otomatis bete dong ya di rumah gitu ya, otomatis bosen gitu kan. Nah, itu juga menjadi salah satu trigger gitu ya, kita mengalami gangguan secara emosional, misalnya jadi cepat marah gitu ya, jadi moody gitu kan. Cepat marah dan moody. Apa gejalanya nih? Kita kan perlu tahu ya gejala-gejala ketika kita sudah, ternyata memang sudah ada tekanan psikososial nih kita. Itu apa? Mungkin tadi yang pertama pasti ya marah-marah atau moody gitu. Kemudian apa lagi Bu ini? Cemas berlebih ya. Dan kadang-kadang suka mikirin yang enggak-enggak. Artinya ini besok jangan-jangan kayak gini nih. Jangan, sudah mulai ada irrational thinking dan irrational belief yang ada di dalam diri kita gitu. Berarti yang nggak masuk akal. Iya, yang nggak masuk akal gitu. Misalnya aja nih kita berpikirnya, tetangga besok aku nih pasti yang kena gitu. Nah, ini kan belum tentu sebenarnya gitu ya. Sudah mulai ada kecemasan yang nggak masuk akal. Yang lainnya apa? Kita mudah merasa tidak nyaman. Kadang-kadang mungkin kalau misalnya kayak gini ya, kita ngomong gini ya it's okay aja, tapi tiba-tiba kok saya ngerasa kok Nitya berjarak sih gitu. Sensitifnya sudah mulai berlebih gitu ya, sudah mulai merasakan hal-hal yang tidak nyaman, yang nggak tahu kenapa sebenarnya. Nah, ini sudah mulai gejala-gejala nih gitu kan. Seperti itu. Boleh dicek nih ya saudara-saudara di rumah, apakah sensitivitasnya meningkat dan gitu. Temperamen kita menjadi tidak terkendali gitu ya. Jadi dikit-dikit kayak tadi mungkin senggol bacok gitu kan. Kayak gitu. Tadi disebut kalau sensitivitas meningkat, kemudian juga ada kecemasan begitu ya. Berarti cocok ya dengan tadi sudah disebutkan di awal kalau angka kecemasan juga sekarang sedang tinggi. Iya, sangat tinggi. Bu Yani, karena ya tidak pasti, kemudian belum lagi ada tekanan ekonomi, belum lagi yang tidak bekerja misalkan atau yang di PHK. Aku besok mau ngapain nih dan sebagainya gitu. Betul banget. Dan ini lebih parahnya lagi ini laten ya. Artinya kalau dia muncul langsung dalam bentuk sebuah reaksi perilaku, mungkin ini bisa langsung kelihatan. Tapi yang sekarang ini kan kondisinya laten. Mereka
merasakan tapi mereka tidak mengeluarkan di dalam gitu. Contoh nih misalnya, saya pakai saya aja gitu ya. Saya setiap harinya takut sebenarnya, mau keluar sebenarnya takut, mau ke pasar takut, anak minta apa, saya takut sebenarnya beliin. Tapi kan kita nggak keluar dalam bentuk entah perilaku, entah mungkin bentuk-bentuk lainnya yang bisa mengekspresikan itu gitu ya. Takut, ya. Kita pendem sendiri. Nah, belum lagi ada kecemasan-kecemasan atau trigger-trigger lainnya. Makanya saya bilang ini laten. Nah, begitu nanti keluar, nah ini yang berbahaya gitu ya. Apakah nanti wujudnya dalam bentuk perilaku ataupun agresi misalnya, atau malah merongrong imun kita jadi langsung sakit. Tubuh, ya, betul. Iya, nah ini yang cukup membahayakan kondisi masyarakat kita sekarang. Kalau kita lihat ternyata masih banyak juga masyarakat yang tidak sadar gitu kalau ternyata mungkin dia sedang dalam fase cemas gitu ya. Betul sekali. Itulah pentingnya ternyata kita juga berkonsultasi dengan profesional begitu ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen akhir juga ya. Nah, kemudian tadi di awal kita sempat katakan kalau tidak ada yang tidak terdampak ya Bu Yani ya dengan situasi-situasi ini. Tapi kalau khusus untuk yang tekanan psikososial ekonomi nih Bu Yani, apakah ada individu-individu atau kelompok tertentu yang paling rentan gitu dengan ini? Ya, kalau yang paling rentan adalah yang tadi Nitya bilang dewasa. Mulai dari dewasa awal sampai ya dewasa akhir yang produktif saya bilang, karena memang kalau kita lihat secara tugas perkembangannya juga memang memikul tanggung jawab ini gitu ya, artinya mereka memang punya beban untuk menghasilkan secara ekonomi. Nah, ini yang paling rentan biasanya mengalami. Kalau anak-anak sih biasanya kan tinggal minta gitu kan, mereka tidak tahu sumbernya dari mana, dan mereka memang tidak wajib untuk mengelola finansial sendiri ya. Lansia juga sama, mereka sudah mulai decline dengan hal-hal yang seperti ini, sudah mulai menurun lah, jadi nggak ngurusin gitu ya. Sudah turun gunung, nggak keduniawian lagi gitu. Sehingga yang terasa yang paling kena biasanya adalah rekan-rekan yang ada di usia-usia produktif. Karena dikejar kewajiban juga ya Bu betul Yani, sekali, betul kewajiban sekali. dengan keluarga, kemudian kewajiban kesehatan dan sebagainya. Oke, itu tekanan psikososial, dan memang ada yang individu yang rentan, paling rentan, tapi secara umum semuanya sih gitu. Karena kalau orang tuanya nggak punya juga pasti berdampak ke anaknya juga gitu kan, ke seluruh keluarga saya bilang. Nanti kalau orang tuanya stres, kakak neneknya stres, anaknya juga semua stres. Jadi sebenarnya itu seperti lingkaran gitu ya Bu Yani ya, saling berhubungan gitu. Oke, itu untuk yang tekanan psikososial. Kemudian tadi yang kedua juga sempat disebut ada ketidakpastian masa depan gitu ya Bu Yani, ini yang paling kita rasakan. Benar, ini yang paling kita alami ya. Kita alami. Jangankan tahun depan, besok aja kita masih kurang tahu ya Bu Yani. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kan semua orang pasti merasakan cemas karena ketidakpastian ini ya Bu Yani ya. Tapi apa sebenarnya yang membedakan antar individu satu dengan yang lain sehingga bisa ada nggak perbedaannya gitu dalam respons ini? Ada, sangat ada gitu ya. Kita akan ngomong di sini terkait dengan resiliensi orang terhadap sebuah perubahan gitu ya. Resiliensi itu resiliensi itu adalah kemampuan mereka atau ketahanan mereka dalam menghadapi sesuatu gitu ya. Nah, resiliensi ini dimunculkan juga dari mana? Tentunya satu dari pengalaman. Semakin mereka berpengalaman, biasanya resiliensi mereka semakin tinggi karena mereka sudah punya banyak pola gitu ya. Yang lainnya apa adalah mindset mereka gitu. Semakin mereka punya mindset yang positif, yang terbuka, mereka biasanya akan lebih tahan, lebih tough gitu ya dibandingkan dengan yang tidak. Nah, kalau kita lihat tadi Nitya mengatakan ada nggak sih setiap orang perbedaan gitu? Ada. Dalam menghadapi itu juga. Terkait dari yang tadi itu ya. Kalau orang-orang yang punya daya tahan atau daya juang gitu ya, yang cukup tinggi dan mereka punya mindset yang cukup terbuka, mereka akan dengan mudah menerima, oh ya sekarang kondisinya memang begini. Terus apa yang harus saya lakukan berikutnya, gitu. Tapi untuk yang tidak, nah ini yang sangat susah karena ini akan menjadi pukulan tersendiri. Apalagi ini lama dan nggak jelas gitu kan. Kapan. Iya. Inilah yang membuat mereka menjadi putus asa, depresi, karena mereka tidak mampu untuk menjawab tuntutan perubahan ini. Oke. Berarti di masyarakat pasti akan ada orang yang pasti ada hitam putih itu ya. Ada yang mungkin dia lebih tough dan sehingga bisa move on gitu ya, artinya bisa dealing dengan kondisi sekarang gitu ya. Ada juga yang akhirnya terseok-seok dan mungkin berhenti jadinya gitu. Khusus untuk individu yang
sulit ini, Bu Yani. Apakah bisa kemudian nanti pada akhirnya dia menjadi individu yang lebih tough gitu, Bu Yani? Butuh waktu, butuh waktu gitu? pasti ya. Bisa tidaknya bisa jawaban saya gitu ya. Kenapa? Karena proses ini kan berlanjut. Artinya memang kita dipaksa untuk ke sana gitu ya. Mau nggak mau. Kalau kamu mau survive, kamu mau hidup istilahnya, ya kudu ngikut gitu ya. Nah, inilah yang akhirnya mengajarkan orang untuk ke arah sana gitu ya. Tapi tentunya butuh waktu yang lebih lama dibandingkan mereka yang punya daya juang yang lebih tinggi gitu dalam menghadapi ketidakpastian ini. Harus ada kemauan berarti ya, Bu Yani ya. Mungkin karena masyarakat juga ngerasa kayaknya aku tidak setaf temanku atau tidak setaf saudaraku, tapi dia ada keinginan gitu ya, Bu Yani. Nanti itu akan di-share sama Bu Yani nanti di segmen akhir gimana sih caranya kita untuk bisa menghadapi tantangan ini. Kemudian tadi dikatakan kalau ternyata itu juga ada keterbatasan ruang tadi ya, Bu Yani ya. Itu seperti apa, Bu Yani? Tapi kita akan bahas setelah segmen yang satu ini, Bu Yani. Dan saudara, setelah ini saya masih akan membahas bersama Ibu Yani terkait dengan apa saja tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Tapi setelah yang satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.